Shalom, jumpa lagi hari ini sekolah minggu kita di Parpetra Oepoi bersama dengan Kavia. Sebelum kita mulai dengan sekolah minggu kita hari ini, kita akan pilih dua buah lagu. Yang pertama, hari ini harinya Tuhan. Yang kedua, dari terbitnya matahari. Musik. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan berdoa. Kavia mengajak adik-adik untuk duduk yang sopan dan yang rapi, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa murah dan makasih, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan masih berikan kepada kami anak-anak muda Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan mulai dengan sekolah minggu kami Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan bersama dengan kami ya Bapa. Bapa juga hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan belajar dari firman Tuhan.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagi satu buah lagu, yaitu Berani Tampil Beda. Musik. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Firman Tuhan, mari kita minta tuntunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa murah dan makasih, Tuhan Yesus yang baik. Saatnya Tuhan kami akan membaca akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, kecerdasan, kepintaran. Kiranya Tuhan berikan dan curahkan bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Alma di sekolah Minggu online kali ini. Apa kabar? Semoga jawabannya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Alma berharap adik-adik semua dalam kondisi sehat. Sonde sakit-sakit, sonde ada yang sonde enak badan, pokoknya semua dalam kondisi yang fit. Apalagi sekarang adik-adik dong mulai sekolah offline, ada yang setengah offline, ada yang setengah online. Pokoknya semoga adik-adik selalu semangat dalam menjalani adik-adik pun keseharian. Nah, kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik tolong persiapkan adik-adik pun Alkitab. Nah, kalau sudah, kita akan buka di kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau adik-adik sudah dapat, adik-adik bisa ikut baca dari rumah. Oke, Yeremia 24 ayat yang pertama sampai yang ke-10 di bawah perikop penglihatan tentang dua keranjang dua arah. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang dua arah berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkat ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim.
maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda beserta para pembukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar di antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah aku berikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom adik-adik. Shalom Kak. Nah, adik-adik, pasti adik-adik nih punya kegiatan atau aktivitas yang sering dan suka adik-adik lakukan. Biasa kotong ngomong itu tuh sebagai ketompu hobi. Pasti adik-adik di rumah punya hobi masing-masing. Ada yang suka menyanyi, ada yang hobi menggambar, atau melukis, atau bercerita. Nah, pasti adik-adik tuh punya hobi masing-masing di rumah. Kegiatan atau aktivitas yang suka dan adik-adik gemari untuk adik-adik lakukan. Apalagi di saat pandemi ini, pasti adik-adik punya banyak waktu luang yang bisa adik-adik gunakan untuk adik-adik lakukan adik-adik hobi. Nah, adik-adik juga perlu ingat, karena hobi itu adalah kegiatan atau aktivitas yang suka kita lakukan dan kita gemari, jadi adik-adik itu harus punya hobi yang baik, hobi yang mendidik adik-adik. Contohnya adik-adik suka baca buku atau suka menggambar. Nah, itu hobi-hobi yang baik. Hobi-hobi yang kalau misalkan adik-adik membaca, adik-adik bisa menambah wawasan. Kalau misalkan adik-adik suka menggambar, pasti lama-kelamaan adik-adik juga bisa jago untuk gambar. Jadi apapun hobinya adik-adik, harus hobi yang baik, harus hobi yang sonde boleh merugikan adik-adik sendiri, apalagi merugikan dirinya orang lain begitu. Seperti kata pembacaan Alkitab ini hari, di sini diceritakan kalau Tuhan Allah memberikan penglihatan kepada Nabi Yeremia tentang 2 keranjang buah ara. Nah, keranjang yang pertama itu adalah keranjang yang dia pembuat tuh bagus-bagus, yang masih layak untuk dimakan. Yang keranjang yang kedua tuh keranjang yang dia isi tuh buah ara yang jelek, yang busuk-busuk, atau mungkin yang ulat-ulat untuk. Pokoknya itu keranjang buah ara yang berisikan buah ara yang sudah layak untuk dimakan. Tuhan memperumpamakan keranjang buah ara yang baik itu sebagai orang-orang Yehuda yang Tuhan buang ke Babel. Karena Tuhan bilang Tuhan akan menjaga dong, akan merawat, dan akan kasih kembali dong dari Babel tuh ke Yerusalem. Kenapa Tuhan memperumpamakan dong sebagai keranjang buah ara yang baik? Karena walaupun dong itu melakukan kesalahan, dong melakukan dosa, tapi dong itu mau menerima hukuman dari Tuhan. Dong mau bertobat dan dong mengakui dong kesalahan. Jadi Tuhan bilang Tuhan akan menjaga dan merawat dong. Dong mau berubah dari dong kebiasaan yang jelek yang awalnya dong tuh melawan Tuhan. Tapi karena dong mau berubah, dong mau mengubah dong kebiasaan yang jelek, akhirnya Tuhan mau mengasihi dong. Tuhan memberikan pengampunan buat dong dengan cara kasih dong hukuman dulu. Tuhan memberi dong hukuman, dan setelah itu Tuhan kasih kembali dong ke Yerusalem, dan dong bisa menjalani dong kehidupan yang lebih baik. Tapi sebaliknya adik-adik, Tuhan bilang Tuhan tuh memperumpamakan orang-orang yang Yehuda yang masih ada di Yerusalem ini sebagai buah ara yang jelek. Kenapa Tuhan kasih umpamakan dong itu sebagai buah ara yang jelek? Karena dong itu adalah orang-orang yang sonde mau mengubah dong kebiasaan yang jelek. Yang awalnya Tuhan tuh memberikan dong pengampunan.
Tuhan sonde buang dong pi di Babel, tapi dong malah memelihara dong kebiasaan yang jelek, yaitu dong masih tetap sama lawan Tuhan. Walaupun Tuhan suka kasih tahu harus apa yang harus mereka lakukan, tapi dong sonde dengar dan akhirnya dong kembali melawan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan memperumpamakan mereka itu sebagai buah ara yang jelek. Tuhan bilang itu Tuhan akan mengirimkan kengerian bagi mereka, akan buat dong itu menjadi kutuk, menjadi sindiran itu. Karena Tuhan bilang dong itu sonde mau mendengar Tuhan pun berkataan. Dong terus memelihara dong pun kebiasaan yang jelek. Nah, adik-adik, kalau misalkan ketong masih memelihara ketong kebiasaan yang jelek, masih sonde mau dengar apa yang Tuhan bilang, ketong bisa-bisa menjadi buah ara yang jelek. Yang Tuhan bilang Tuhan sonde akan memperdulikan ketong lagi. Nah, adik-adik mau kok sonde jadi seperti buah ara yang jelek, atau adik-adik lebih pilih buah ara yang bagus, yang masih layak untuk dimakan? Kalau Kak Alma jelas akan pilih buah ara yang bagus, yang masih layak untuk dimakan. Walaupun mereka berbuat kesalahan, walaupun mereka berbuat dosa, tapi dong itu sadar, dong itu bersalah, dong itu berdosa, dan dong mau menerima hukuman dari Tuhan, dan dong mau berubah menjadi manusia yang lebih baik lah. Adik-adik harus ingat kalau Tuhan itu sudah akan meninggalkan ketong di saat ketong ada dalam kesulitan atau kesusahan, apalagi di saat ketong itu melakukan kesalahan. Tuhan akan selalu ada buat ketong, Tuhan akan selalu menemani ketong, asal ketong juga mau berubah. Ketong sonde mau hidup, ketong sonde mau terus ada dalam ketong pun kebiasaan-kebiasaan yang sonde baik, atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa merugikan ketong pun diri sendiri. Tuhan akan bantu ketong untuk ketong itu bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, sampai ketong itu bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan, yaitu buah ara yang layak untuk dimakan. Karena adik-adik tahu sendiri kalau Tuhan itu punya kasih yang begitu besar, yang mau mengasihi ketong, mau mengampuni ketong sebanyak apapun ketong melakukan kesalahan. Nah, adik-adik juga harus sama seperti Tuhan, harus bisa mengasihi ketong diri sendiri dan juga mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara ketong selalu mengikuti apa yang Tuhan mau. Ketong sudah boleh melawan kata-katanya Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan. Dengan cara itu ketong bisa mengasihi Tuhan, dan ketong bisa berubah menjadi buah ara yang baik. Ketong bisa meninggalkan segala ketong kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan yang sonde baik. Adik-adik juga paham bahwa Tuhan memiliki kasih yang besar buat ketong, tapi Tuhan juga akan memberikan ketong hukuman kalau ketong itu bandel, kalau ketong nakal. Sama kayak orang tua, sama kayak ibu guru, atau sama kayak ketong guru di sekolah minggu juga pasti akan menegur ketong kalau ketong berbuat kesalahan. Itu bukan karena sonde suka dengan ketong atau karena marah dengan ketong, tapi karena itu mengasihi ketong, biar ketong itu bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, yang takut akan Tuhan dan selalu dengar-dengaran. Semoga dari cerita ini hari adik-adik bisa mengikis pelan-pelan adik-adik punya kebiasaan jelek, sampai adik-adik itu punya kebiasaan jelek atau punya kebiasaan yang kurang baik lagi. Sekian cerita dan firman dari Kak Alma hari. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik sudah sediakan, adik-adik berikan kepada orang tua untuk bawa ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi bersama satu buah lagu, yaitu adalah Sukacita di Hatiku. Musik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di
persembahan, saatnya kita akan berdoa. Sebelum itu, Kofia mengajak adik-adik untuk lipat tangan dan duduk yang rapi untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa manusia di surga, Bapa murah terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami hingga saat ini ya Bapa. Bapa, kami akan berdoa bagi setiap masa depan kami Tuhan, bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pertumbuhan mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan, umur panjang bagi kedua orang tua kami ya Bapa. Dan Bapa memberkati juga akan masa depan kami mempertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami sudah memberikan persembahan, sedikit yang kami berikan, tapi boleh terbaharum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Kami bersyukur juga akan sekolah minggu kami hari ini boleh berjalan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Sekolah minggu kita hari ini telah selesai adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom adik-adik.